Satu paling penting adalah sebenarnya memberikan comfort ya kepada para investor untuk masuk di dalam sektor ini. Sektor ini sudah kami di Badan Pengatur Jalan Tol ini sudah berdiri 15 tahun. Dan kredibilitas dari Badan Pengatur Jalan Tol ini dibangun dari tidak adanya proyek yang gagal lelang. Itu yang pertama. Sehingga kredibilitas dan integritas proyek jalan tol itu sangat tergantung pada kemampuan kami, teman-teman kami dari Bina Marga, teman-teman kami dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur untuk membangun sistem yang kredibel dan berintegritas sehingga investor baik domestik maupun asing itu melihat bahwa it's time also to do business in Indonesia. Jadi ease of doing business itu yang menjadi posisi yang kedua kami. Beberapa peraturan-peraturan menteri atas perintah dari Pak Menteri dilakukan relaksasi, sehingga memudahkan investor untuk masuk, mempercepat proses dan memberikan keyakinan. Terutama tadi kita bicara juga soal pengadaan lahan kan ya, sehingga proses pengadaan yang semakin cepat, kemudian mempermudah akses investor untuk bisa mengikuti tender, kemudian informasi yang seluas-luasnya, saya kira akan menjadi kunci. Yang ketiga, kita akan masuk ke dalam era yang coba dinamakan dengan modernisasi. Sistem IT kita, kemudian kita menggunakan teknologi misalnya Basic Building Information Modeling untuk memastikan sistem desain kita itu betul-betul prima. Kemudian kita juga mendorong relaksasi di sektor keuangan, di mana kalau biasanya perbankan itu masuk untuk mengisi kebutuhan untuk pembiayaan pinjaman, tapi sekarang kita melakukan relaksasi sehingga cukup banyak para project sponsor, para investor itu menggunakan yang dinamakan dengan CPF, Contractor Pre-Financing atau Supply Chain Financing, SCF, untuk menghasilkan financial close. Jadi di sektor keuangan kita bisa dorong, di desain kita dorong, kemudian kesempatan berusaha dan kemudahan berusaha juga kita dorong terus, sehingga kombinasi dari semua ini kita harapkan bisa meningkatkan minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk masuk di dalam sektor ini. Baik, ini tadi dalam waktu dekat juga kami nantikan Pak Danang. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai kemajuan IT, kita bisa tap in, tap out tanpa bersentuhan dengan menggunakan sensor saja. Nanti pada ujungnya kalau kita berbicara mengenai perbaikan dan juga pembaharuan IT, akankah berujung juga pada penyesuaian tarif tol, Pak? Kenaikan tarif tol khususnya 2021 nanti seperti apa gambarannya? Penyesuaian tarif tol kan dijamin undang-undang dan saya kira itu juga yang salah satu yang menjadi perhatian para investor mengenai kepastian penyesuaian tarif. Dan ini penyesuaian tarif itu ada dua kategori, satu penyesuaian tarif berdasarkan inflasi, dan itu memang menunjukkan daya beli masyarakat apakah meningkat atau menurun. Kalau daya beli masyarakat yang meningkat, maka ada dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan keningkatan daya beli masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, penyesuaian tarif karena adanya perubahan lingkup investasi. Kalau tadinya dari 2 lajur menjadi 3 lajur misalnya, atau peningkatan kualitas untuk pelayanan masyarakat, peningkatan kecepatan di perjalanan, itu juga berhak untuk memperoleh penyesuaian tarif ya, yang ini menjadi perintah dari pemerintah sendiri. Jadi beberapa ruas itu selalu akan dilakukan penyesuaian tarif itu tiap 2 tahun. Jadi kita pasti akan mengharapkan masing-masing ruas sesuai dengan schedule-nya itu mengalami penyesuaian. Tetapi kita juga harus sampaikan juga yang namanya penyesuaian tarif itu erat kaitannya dengan pencapaian standar pelayanan minimal. Dan oleh karena itulah maka antara penyesuaian tarif di satu sisi dan pemenuhan standar pelayanan minimal itu menjadi satu paket yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain.